Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, puji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita menundukkan kepala kita dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka dari itu Tuhan, kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan. Kami membawa hati kami. Kami membawa pujian yang terbaik Tuhan. Kami bawa tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami persembahkan Tuhan seutuhnya Tuhan bagi-Mu Tuhan. Kami bawa kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa kerinduan kami untuk mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bawa kerinduan kami Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami bawa kerinduan hati kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik dan teramat baik bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang terbaik Tuhan hari ini. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan, kami siap berikan hati kami yang terbaik Tuhan. Haleluya, amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari jemaat saja katakan, ku membawa Yesus, Yesusku. Amin. Selamanya ku membawa hidupku. Inilah yang terbaik Tuhan. Yesusku, kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, selamanya ku Yes, panggil namanya saudara, Yesus. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa
Yesus, kau
besok Tuhan, tapi sampai selama-lamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Begitu banyak alasan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Begitu banyak alasan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Begitu banyak alasan untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari saudara pagi hari ini, jangan biarkan mulutmu terdiam. Jangan biarkan mulutmu terdiam. Mari sembah Tuhan. Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hidup kami. Kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kau yang layak ditinggikan. Sebab besar, besar Engkau Tuhan. Engkau hidup bagi kami. Haleluya. Yesus teramat baik. Yesus teramat baik. Yesus teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami miliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa saja sampai hari ini kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kaya, oh Tuhan, tapi karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima Kami menyadari Tuhan, kami dapat melampaui hari-hari kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena belas kasihan-Mu, semua karena kasih-Mu ya Tuhan yang tak pernah putus bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Ke pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau besar Tuhan. Besar Tuhan. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Rabba Yeshim Naratangara Yeshim. Is our God. Sing with me, how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me.
our God, and all will sing how great is our God. Lebih lagi, how great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Saya percaya kita bisa lebih baik lagi. Mari katakan how great. How Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari katakan besar, besar, besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Besar, besar, besar. besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Mari lebih lagi katakan besar, besar, besar Allahku. Allahku, Amin, amin. nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Besar, besar, besar. besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Sekali lagi nyatakan besar, besar. besar. Allahku, nyanyikan besar. Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Selamanya, selamanya besar. selamanya. Selamanya besar Dan ajaib. Sekali lagi. selamanya besar dan Siapa saudara katakan? Tuhanku. Haleluya. Engkau besar Tuhan. Engkau besar Yesus. Melampaui Tuhan segalanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat bagimu Tuhan. Engkau yang besar diagungkan di atas puji-pujian kami. Haleluya. Amin Tuhan. Kami nyatakan pagi hari ini Tuhan, kami siap Tuhan menari bersorak-sorai bagimu lebih lagi Tuhan. Kami persembahkan tarian kami, pujian kami yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kami siap Tuhan untuk memujimu lebih lagi. Mari yang percaya sama Tuhan dan siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara percaya kalau kita hari ini ada karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Semua karena belas kasihan Tuhan.
kasih Tuhan yang tak pernah habis. Amin. Amin. Yang percaya lambaikan kedua tanganmu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kiri kanan depan belakang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala kita, serukan na 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 na. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata. Iman kita berkata apa saudara? Tuhanku Yes. hebat, Yesusku berkata. Kita apa saudara? Yes. Bersamanya. Amin. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Bangkitlah dan berkatakan berkat Amin. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi nyatakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Amin. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata. Dengan sepenuh hati katakan. Yes. Bersamanya ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Amin. Pagi hari ini saudara bawa iman ke tempat ini, amin. Amin. Yang bawa iman lambaikan kedua tanganmu. Kita mau katakan, apapun yang kita alami Tuhan kita lebih besar, amin. Amin. Apapun yang kita alami kita menang pagi hari ini, amin. 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 Mari angkat tanganmu kita serukan.
ku menang bersama Yesus Yes. Tuhan. Ku menang Yes. di dalam Lebih lagi, ku menang atas segala setan. Yes. Haleluya, haleluya, Saya percaya bisa lebih lagi, katakan. ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Satu kali lagi kita kalahkan iblis. Yes. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku berkata, yes, Tuhanku hebat. Yesusku, Yesus yang berkata, saudara. berkata, Amin. Amin. ku kuat melangkah bersama Yang terbaik, katakan. ku memuji, ku bersorak, yes. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Lebih lagi. Lagi. Satu kali lagi. Saudara percaya terima kemenangan pagi hari ini. Lambaikan kedua tanganmu, berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Haleluya, kami terima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ketika kami datang, kami tidak sama. Ketika kami pulang, kami dapat kemenangan yang daripadamu Tuhan. Tapi kami sadar Tuhan, segalanya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan karena Perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Karena kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku tergantung padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau rajaku. Bukan karena kekuatanku
tertuju hanya padamu. Segala yang Segala yang baik ada karenamu. segala aspek kehidupan kami karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Sekali lagi katakan segala yang baik. Yes Tuhan. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini kami diingatkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami merasa berat, tapi kami diingatkan Tuhan. Segala yang baik, segala yang baik Tuhan, semua ada karenamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus mengucapkan syukur kami sepanjang hidup kami. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, bukan hanya mulut dan hati kami Tuhan yang memuji. Sebentar Tuhan, kami mau belajar Tuhan, sebagian dari yang kami punya Tuhan, kami persembahkan Tuhan kepada-Mu. Kami siap untuk memberikan persembahan kami yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Persembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back. Selamat pagi semua. Ada sukacita. Haleluya. Mau dengar firman Tuhan? Haleluya. Kita selalu hatinya rindu kepada firman Tuhan. Karena itu sama dengan kita bertemu Tuhan. Kita berdoa ya. Bapak terima kasih pagi ini kami ada di rumah-Mu. Kami sehat, kami penuh sukacita. Dan kami rindu dengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, biarlah hati kami
bagaikan tanah hati yang baik, yang gembur tanahnya, yang siap menyerap sari-sari makanan dari firman Tuhan yang adalah kehidupan, kebenaran buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua sehingga tidak ada halangan apapun untuk kami menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini adalah nubuat dan berkat yang terakhir dari Yakub kepada anak bungsunya yaitu Benyamin, ya. Jadi kita belajar hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan lewat apa yang disampaikan Yakub kepada anak bungsunya Benyamin. Kita mulai, saudaraku. Jadi judulnya hari ini menjadi tempat kediaman Allah. Nanti kita akan memahami bahwa ujung akhir, ya, yang paling akhir dari segenap rencana Tuhan atas hidupnya di muka bumi adalah menjadi tempat kediaman Allah, ya. Nanti kita belajar di akhir, ya. Sekarang kita mulai dengan melihat ayat di Kejadian. Yuk buka berikutnya. Kejadian 49 ayat yang ke-27. Semua lihat ke depan saja, saudara. Dan kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya. Dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, dari bahasa aslinya, saudaraku, kata menerkam itu artinya adalah mencabik-cabik hingga menjadi potongan-potongan. Jadi bukan sekedar menerkam, begitu ya. Tetapi dicabik-cabik sehingga menjadi daging-daging yang terpotong-potong. Jadi ini benar-benar tuntas. Ya, menerkam itu belum tentu tuntas, ya. Seperti binatang buas menerkam binatang buruannya belum tentu tuntas. Tetapi arti sesungguhnya sangat jelas itu mencabik-cabik hingga menjadi potongan-potongan, dihancurkan. Ya, bukan sekedar dilemahkan tapi dihancurkan. Apa ini? Bicara tentang apa di sini? Ya, kita lihat yuk berikutnya. Ini satu ayat lain, ya, yang akan membuat kita memahami. Yuk kita baca 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan tentang Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, inilah salah satu yang berbicara tentang apa itu serigala yang mencabik-cabik tadi di ayat sebelumnya, ya. Bahwa yang pertama-tama tentu ini bicara tentang kuasa gelap. Bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan yang luar biasa, bagaimana dia mencabik-cabik pekerjaan kuasa gelap yang oleh pekerjaannya si ular di Eden sudah membuat manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana Yesus Tuhan mencabik-cabik pekerjaan si musuh supaya kuasa maut hilang. Betul saudaraku? Maut hilang kuasanya. Dosa pun hilang kuasanya. Sehingga manusia dia ubahkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Itu satu pekerjaan Tuhan yang mencabik-cabik, ya, segala kekuatan musuh. Maka kita yang percaya kepada Dia, kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal, terbebas dari kuasa-kuasa musuh. Tetapi ada yang kedua adalah ini. Bagaimana orang-orang punya siasat, bagaimana banyak orang itu membangun keangkuhan di dalam hidupnya. Siapa ini? Apakah ini orang yang gak percaya atau apakah ini juga orang percaya? Saya mau katakan sayang sekali orang percaya termasuk di dalamnya. Makanya Tuhan bilang ketika engkau menjadi manusia yang baru, ya, di dalam Tuhan,
kita akan terus diproses supaya kita meninggalkan betul-betul manusia lama kita. Karena manusia lama kita itu dikuasai oleh setan, oleh iblis. Tetapi di dalamnya saya pernah bawakan khotbah, ada 3 in 1, ada kuasa iblis tetapi juga ada dunia dan ada daging. Ini tigaan ini bersatu. Ya. Dan ini saudaraku, ayat ini menunjukkan kepada kita, ini siasat kan siasat orang. Iya betul, siasat orang. Ada keangkuhan di dalamnya, ini soal ego, ini soal kedagingan. Tapi juga ini enggak lepas dari pengaruh-pengaruh dunia yang memenuhi pikiran, membuat kita meyakini ini, meyakini itu. Padahal keyakinan kita di luar firman. Ya, ini orang-orang percaya yang sedang belajar pun pasti masih mengalami hal ini. Saya enggak tahu apakah sampai sekarang juga kita masih mengalami ini. Kita suka punya siasat-siasat. Sebetulnya kita tahu firman Tuhan maunya kita apa. Tetapi siasat kita bangun supaya ya enggak terlalu salah lah menurut firman. Enggak terlalu salah lah walaupun tahu salah. Ya, kadang-kadang kita masih seperti itu. Oleh karena keangkuhan juga kita sulit untuk bisa tunduk kepada kehendak Tuhan. Tunduk kepada nilai-nilai yang mungkin gereja sudah bagikan, hamba-hamba Tuhan sudah beritakan. Tetapi oleh karena keangkuhan kita seringkali masih belum mau mendengar dan belum mau melakukan. Ya, tetapi saudaraku, Tuhan mau mengajar kita kalau kita tahu, ya, siapa sih sebetulnya Benyamin bicara tentang Kristus, Yesus yang sudah menang, yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Kalau kita tahu bahwa Kristus sudah menang, maka sesungguhnya kita gerejanya yang normal, saudaraku ya. Tentu kita mau bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani, tapi ada pertumbuhan yang normal, ada pertumbuhan yang tidak normal. Semoga kita semua mau bertumbuh yang normal, amin. Bagaimana bertumbuh yang normal? Bertumbuh yang normal salah satunya adalah kita suka melakukan ini. Apakah saudara suka melakukan ini? Kita mematahkan siasat orang. Orang yang pertama yang siasatnya harus kita patahkan adalah diri kita sendiri. Amin. Jika kita menang, Tuhan akan pakai kita untuk mematahkan siasat orang-orang lain. Yang sungguh keliru, yang sungguh sesat, yang sungguh tidak sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi pertama-tama, mari saudaraku, kita suka melakukan adalah mematahkan siasat diri kita sendiri. Mari kita juga merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh ego kita sendiri. Sehingga sulit dikasih nasihat, sulit untuk diajar, bahkan sulit untuk ditegur. Jadi hari ini lihatlah diri kita masing-masing. Apakah kita masih suka bersiasat? Apakah kita masih suka membangun benteng-benteng? Yang sesungguhnya adalah keangkuhan untuk menentang pengenalan akan Allah. Berapa banyak kita hari ini suka membaca firman. Kita tahu baca firman itu penting. Jangankan cuma baca, disuruh merenungkan. Jangan cuma merenungkan sekali, tapi merenungkan siang dan malam. Betul saudaraku? Tapi berapa banyak kita membangun kubu, membangun ego. Saya emang gak bisa, terlalu sibuk. Itu kan ego. Padahal Tuhan yang udah bicara, firman-Nya jelas sudah disampaikan. Tapi berapa banyak kita punya hati yang siap. Itu satu contoh saja. Mungkin ada banyak hal-hal yang lain yang kita ini di hadapan Tuhan saja berani membangun kubu. Berani membuat benteng. Tentu di sana banyak alasan yang kita sampaikan. Tetapi saudaraku, sesungguhnya Tuhan mau kita belajar saudaraku mematahkan, merubuhkan
dan menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus, kepada firman. Firman adalah Kristus sendiri karena dia adalah firman. Karena sejak semulanya dia adalah firman. Dan firman ini bersama-sama dengan Allah. Dan firman juga adalah Allah. Jadi kalau kita orang yang mudah untuk melawan firman, sesungguhnya sadarilah kita sedang melawan Allah. Kita sedang melawan Kristus. Yang kita katakan dia adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah yang berkuasa. Tuhan adalah yang pegang otoritas untuk memerintah dalam hidup kita. Kita tinggal mengatakan, ya Tuhan. Makanya kepada firman Tuhan kita diajarkan untuk mengatakan ya dan amin. Artinya apa? Aku setuju dan aku lakukan. Ya dan amin. Aku setuju dan aku lakukan. Inilah orang yang merubuhkan setiap tembok. Inilah orang yang menawan pikirannya tunduk kepada Kristus. Amin. Jangan kita mengaku-ngaku kita tunduk kepada Kristus. Kalau firman Tuhan saja tidak mau dibaca. Firman Tuhan berbicara saja tidak mau didengar. Apalagi dilakukan. Ini penting. Kita harus jadi seperti Benyamin. Benyamin adalah goal. Benyamin yang bungsu ini adalah tujuan yang Tuhan sesungguhnya mau buka kepada gerejanya. Supaya kita bisa menjadi tempat kediaman Allah. Maka saudaraku, 2 Korintus 10 ayat 5 harus kita lakukan. Jika hidup kita penuh dengan siasat, jika hidup kita penuh dengan kubu-kubu, jika hidup kita, pikiran kita tidak ditawan untuk takluk kepada Kristus, bagaimana kita bisa menjadi tempat kediaman Allah? Jangan mimpi. Begitu saudaraku. Oke. Selanjutnya ya. Jadi dalam perkara ini kita harus seperti singa. Oh bukan, serigala yang mencabik-cabik. Mau semua? Mau semua? Haleluya. Jangan manjakan diri kita. Dan jangan tipu diri kita. Karena kita tahu kebenaran. Benyamin seperti serigala yang menerkam. Ya, ini lambang dari Kristus yang menang atas musuh, menang atas dosa, menang atas tipu daya dunia ini. Jadi kita orang percaya saudaraku yang mau terus meningkat dewasa di dalam Tuhan, mau juga menjadi bagian dari tempat kediaman Allah. Kita harus menang. Enggak ada kata lain, enggak ada jalan lain, harus menang. Caranya gimana? Tadi kita sudah baca ya. Yang kedua, Kristus telah mengalahkan musuh, bahkan menghancurkannya berkeping-keping. Kalau Yesus menghancurkannya berkeping-keping, maka saudara dan saya harus menghancurkannya bagaimana? Berkeping-keping juga. Amin. Udah kok, udah aku lawan. Apa hasilnya? Ya tebelah 2 dah. Oh tebelah 2 mah masih gede-gede, belum berkeping-keping. Jadi harus terus menerus, amin. Kita jangan puas kalau kita sudah bisa menang dalam satu persoalan hari ini. Gimana besok? Apakah dia sudah berkeping-keping? Kalau dia belum berkeping-keping, belum terpotong-potong, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Sampai betul-betul menang secara keseluruhan. Kalau kita udah menang secara keseluruhan, kalau itu sudah terpotong-potong, mau dibangun kembali sulit. Betul saudara? Siapa punya pengalaman, saya dulu malas doa. Terus saya minta sama Tuhan dan saya melatih diri untuk berdoa lebih lagi. Berdoa setiap hari. Tapi setelah itu karena satu dan lain hal, ada kesibukan, ada ini, ada itu. Habis itu saya jadi enggak berdoa lagi.
Terus sekarang gimana? Iya, sekarang jadi enggak berdoa lagi. Saya mau kasih tahu yang seperti itu belum berkeping-keping. Amin. Amin. Karena kalau sudah berkeping-keping, kebiasaan kita yang lama pasti berubah menjadi kebiasaan yang baru dan tidak akan kembali lagi kepada yang lama. Amin. Jadi hancurkan sampai berkeping-keping. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Jangan senang kalau sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Harus terus menerus bisa sampai hancur berkeping-keping. Itulah cara kita belajar supaya kita jadi pemenang-pemenang sama seperti Kristus yang sudah menang. Haleluya. Ini bagian pertama ya. Untuk kita bisa menjadi tempat kediaman Allah. Yang kedua, bagian B. Kita baca dulu ayat ini saudaraku ya. Ulangan 33 ayat 12 ini adalah nubuat dari Musa ya tentang Bani Benyamin. Tentang Benyamin, yuk kita baca 1, 2, 3. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tenteram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya dalam kurung bahu-bahunya. Jadi ada terjemahan yang pakai kata di antara lereng-lereng gunungnya, tetapi dari bahasa asli memang bisa 2 ya saudara. Yang pertama itu bahu-bahunya, yang kedua baru lereng-lereng gunung. Hari ini saya mau lebih jelas kita pakai yang arti bahu-bahunya. Ya, jadi dikatakan saudaraku Benyamin itu seperti apa? Benyamin itu kekasih Tuhan. Orang yang sudah menang dari dosa. Orang yang sudah menang dari keegoannya sendiri. Orang itu saudaraku siap menjadi kekasih Tuhan. Amin. Amin. Yesus pun jadi kekasih Allah karena dia sudah menang atas dosa, atas maut, atas godaan dunia. Ingat waktu dia 40 hari ya digoda di dalam puasanya. Yesus menunjukkan dia sudah menang atas semuanya itu. Maka dia menjadi pribadi kekasih Allah. Nah, saudara dan saya kalau kita mau jadi kekasih Tuhan, kita harus menang dari semua dosa dan pekerjaan iblis dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Jadi dalam hal ini Benyamin telah menjadi kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Ya, kalau kita baca Mazmur mungkin ya, Mazmur itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentram di dalam Tuhan, ya, nyaman atau aman dalam perlindungan Tuhan. Itu banyak ayat-ayat seperti itu di dalam Mazmur Daud. Nah itu yang dialami oleh Benyamin kemudian menjadi orang yang tentram, yang diam, dekat dengan Tuhan, mendapatkan naungan, mendapatkan perlindungan di setiap waktu, di setiap keadaan. Bahkan katanya dia diam di antara bahu-bahunya. Ini ada bahu, ini ada bahu. Siapa yang diam di antara bahu dan bahu? Coba lihat saya. Ada apa di antara bahu dan bahu? Ada kepala. Ya. Jadi kepala itu akan diam di antara bahu dan bahu. Maka Yesus akan diam di antara tubuh Kristus, saudara dan saya. Karena kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan dekat sekali sama Tuhan. Kekasih Tuhan didaungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan dari yang jahat. Tuhan gak janji melindungi kita supaya kita gak kena satu jenis penyakit pun. Enggak. Tuhan juga gak janji bahwa kita gak pernah sedikit pun lecet.
kena pisau atau jatuh atau kesenggol motor. Enggak, dia enggak janji begitu. Ya, bukan hal-hal yang seperti itu. Tapi Tuhan janji menaungi kita, melindungi kita dari apa? Satu, dari yang jahat. Betul? Tadi yang sudah kita hancurkan itu saudara-saudara. Tuhan akan naungi kita untuk kita tidak kembali lagi ke sana. Karena dia melihat betapa kita betul-betul mencondongkan hati kita, mencondongkan hidup kita kepada dia. Kita mau kok hancurkan, lebur, berkeping-keping, berpotong-potong, kita enggak sayang. Kalau orang masih sayang sama dosa, dia tidak rela menghancurkannya berpotong-potong dan berkeping-keping. Betul? Karena masih sayang. Makanya Tuhan tahu kalau memang engkau sudah tidak sayang terhadap dosa, hancurkan itu lebur, berkeping-keping, berpotong-potong. Supaya engkau tidak kembali. Di sanalah kita menjadi kekasih Tuhan yang dilindungi, yang dinaungi oleh dia sendiri. Maka kita aman. Anak-anak Tuhan yang sudah lepas dari dosa, dari jerat dunia, dari kedagingan, engkau orang-orang yang aman. Orang-orang yang tentram. Orang-orang yang rileks menjalani hidup ini, saudaraku, dan penuh kepastian di dalam Tuhan. Amin, mau begitu? Atau lebih suka yang stres, depresi, frustrasi, apalagi belakangnya si. Nah ya, mau seperti ini saudaraku? Ya, apalagi tekanan dunia mungkin ke depan lebih banyak lagi. Tapi kalau kita betul-betul saudaraku tahu tempat kita yang Tuhan sediakan sebetulnya di sini. Tuhan mau kita semua ada di sana. Ya, haleluya. Berikut. Nah, Benyamin adalah keamanan. Benyamin akan diam bersama Tuhan dengan amannya. Tuhan melindungi, menaungi kita sepanjang hari. Diam berdampingan dengan Tuhan, pasti kita merasa tentram. Ya, apapun kondisi yang kita lewati, persoalan-persoalan hidup yang kita lalui, kadang-kadang ada sih takutnya, kadang-kadang ada sih khawatirnya, saya juga ada kadang-kadang. Tapi Tuhan ingatkan ya bahwa hidupku dekat dengan Tuhan. Tuhan menyertai aku. Jadi sepintas saja ada khawatir lalu diserahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan aku percaya engkau luar biasa, engkau sanggup, engkau yang punya rencana. Akhirnya kita kembali tentram, kita kembali aman di dalam dia. Ya. Bagian kedua, bangunan Allah adalah tabernakel. Saudara paham tabernakel? Siapa tahu tabernakel apa? Nggak ada yang angkat tangan. Yang udah pada ikut training PW siapa? Berapa bulan yang lalu kan dibahas tentang tabernakel. Tabernakel itu rumah Tuhan di zamannya Musa ya, tabernakel. Yang dari kemah-kemah itu ya, yang ada ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Jadi dikatakan bangunan Allah adalah tabernakel, itu naungan. Dan tabernakel bicara tentang Kristus dan gereja. Hari ini kita berada dalam naungan Kristus dan gereja. Apakah betul kita semua ada dalam naungan Kristus dan gereja? Amin. Amin. Semoga amin. Semua. Jangan sampai kita datang ibadah mah ibadah. Tapi urusan ini dan itu mah terserah gue. Gue mau apa juga. Siapa yang mau ikut campur? Siapa yang boleh ikut campur? Gak ada yang boleh ikut campur. Ini mah urusan pribadi gue. Saya tahu bahwa setiap kita ini punya pribadi, punya kepentingan pribadi, punya tujuan pribadi masing-masing kita lah ya.
Tetapi kita dipersatukan oleh Kristus dan ada di dalam Kristus. Sehingga setiap pribadi kita tentu akan menyesuaikan diri dengan kepentingan Kristus. Betul saudara? Betul? Kalau memang kita ada di dalam Kristus, pertanyaannya apakah saudara ada di dalam Kristus? Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara tidak keberatan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan Kristus, dengan nilai Kristus, dengan kehendak Kristus bagi kita. Amin. Ini penting. Jangan sampai kita rajin ke gereja setiap minggu. Jarang banget absen. Pokoknya Tuhan, saya kalau enggak ada apa-apa yang sangat penting, saya pasti hadir. Bagus sih ya di luarnya, tapi esensinya bagaimana dengan esensinya? Apakah kita memang menaruh diri kita di dalam Kristus? Sehingga Kristuslah yang menaungi. Kristuslah yang melindungi. Dan di sana bicara tentang otoritas. Berarti Kristuslah yang berotoritas. Firmanlah yang berotoritas dalam hidupku. Itu esensinya. Kalau kita sampai kepada esensinya, itu luar biasa. Itu bagus banget. Itulah Kristen yang normal. Lalu gereja, kenapa Kristus dan gereja? Kenapa enggak cukup saya di bawah Kristus? Enggak perlu gereja. Enggak bisa saudaraku, karena Kristus dan gereja adalah satu. Kristus kepalanya, gereja tubuhnya. Gimana dong kalau kepala sama tubuh dipisahin? Bisa kepala sama tubuh dipisahin? Serem ya, ada kepala jalan sendiri, ada tubuh jalan tanpa kepala. Mau kita jadi gereja seperti tubuh tanpa kepala? Serem. Jadi sebetulnya mungkin apa tidak ketika orang berkata saya mau tunduk kepada Kristus tetapi no kepada gereja. Sehat enggak seperti itu? Enggak sehat. Tapi banyak orang seperti itu. Kenapa? Habis gue sakit hati sama pendetanya. Gue sakit hati sama pelayannya. Gue sakit hati tuh sama si itu, masih ini. Gue udah paling males ke gereja. No buat gereja. Yesus sih oke. Wah saudaraku, ini salah juga. Pengertiannya keliru. Karena Kristus tidak bisa dipisahkan dengan gereja. Dengan orang-orang percaya. Amin semuanya. Jadi bagaimana dong kalau ada orang-orang menyebalkan di gereja. Saya disuruh ke gereja tapi saya sebel sama orang gereja. Jadi gimana caranya saudara? Gimana caranya? Hah? Gimana caranya membereskannya? Ya? Mengampuni. Itu dia caranya. Amin semuanya? Amin. Amin, kita harus menempuh cara itu. Itu cara yang Tuhan sudah kasih. Dan kemarin saya mengatakan kepada satu orang, mengampuni bukan soal perasaan. Mau enggak ngampuni? Gimana ya, susah. Kamu tahu Tuhan Yesus ajarin mengampuni? Iya tahu. Tapi susah Bugem. Nah, berarti kamu enggak tahu rahasianya. Saya kasih tahu rahasianya. Mengampuni bukan soal perasaan. Mengampuni adalah keputusan. Apa bedanya keputusan dengan perasaan? Kalau perasaan ya kita rasa-rasa. Rasanya sakit banget. Rasanya enak banget. Empet banget. Mana bisa ngampunin kalau lagi empet banget. Betul saudara? Betul? Iya, ntar dah tunggu minggu depan. Ntar dah tunggu 1 bulan. Ntar dah tunggu 1 tahun. Oh mau berapa lama tidak bisa mengampuni. Padahal firman Tuhan berkata supaya sebelum matahari terbenam. Urusan-urusan seperti itu harus sudah beres. Betul? Kalah dong hidup kita.
Gimana bisa menang seperti serigala yang mencabik-cabik? Jadi hari ini saudaraku, termasuk apa yang kita harus lawan adalah soal menyimpan kesalahan orang lain. Itu pun dosa. Kita harus bisa menang dari perkara ini. Ya, kalau kemarin-kemarin bisa seminggu enggak ajak ngomong. Hari ini sebelum matahari terbenam harus sudah beres. Amin. Semua, mau suami istri di rumah, mau orang tua anak, mau dengan sesama pelayan atau dengan hamba Tuhan. Saudara, satu hari harus selesai. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Itulah kekasih-kekasih Tuhan. Maka hal B ini menjadi bagian kita. Kita ya orang-orang yang hidup di dalam naungan Kristus dan gereja. Dan hari ini kita berada dalam naungan Kristus dan gereja. Kita siap untuk menerima nasihat satu dengan yang lain. Amin. Masih banyak enggak pelayan-pelayan yang suka takut menasehati sesama pelayan? Bugem aja dah. Kenapa? Nanti dia sakit hati sama saya. Loh kok masih begitu ya? Bukannya udah pada bertobat semua? Masa dikasih tahu sakit hati? Iyalah bugem. Itu masih suka ada yang begitu tuh ngomong sama saya tuh. Emang masih suka pada sakit hati ya? Kalau dikasih tahu sama sesama pelayan? Iya. Iya. Tahun berapa ini? Sebulan lagi udah tahun depan. Harusnya kita akhir tahun ini telah mengalami perubahan-perubahan. Betul? Fokus 2024 apa? Fokus 2024 apa? Berubah kepada nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam Kristus. Kebiasaan yang di luar Kristus harusnya dibuang dan sudah dibuang. Apakah sudah dicabik-cabik? Apakah sudah menjadi potongan-potongan? Segala kebiasaan sakit hati, gampang tersinggung. Padahal yang dikasih tahu firman. Bukannya terima kasih. Marah. Wah, itu masih kebiasaan lama. Yang begitu belum jadi kekasih Tuhan. Belum. Kalau kita mau jadi kekasih Tuhan, harus menang. Harus jadi serigala yang menerkam kepada segala yang buruk dari hidup kita ini. Amin saudara-saudara. Maka kita semua menikmati naungan Tuhan. Kasih yang tidak pernah berhenti. Kasih karunia-Nya. Kasih-Nya terus mengalir dalam hidup kita. 1 tahun inilah saudara, sebentar lagi kita akan mengevaluasi apa yang terjadi dalam hidup kita 1 tahun ini. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita 1 tahun ini. Menikmati enggak naungan Tuhan? Menikmati enggak kasih Tuhan tidak pernah berhenti? Menikmati enggak bahwa Dia itulah tempat yang paling aman buat kita? Ini bagian B, sekarang bagian C. C. Ya. Jadi apa yang sekarang Allah ingini? Ya, ketika kita sudah ngomong di bagian akhir Benyamin. Allah sedang mencari manusia untuk menjadi tempat kediamannya. Semua berkat mengarah pada kediaman Allah. Betul saudaraku? Minggu lalu kita belajar tentang Yusuf, bicara tentang berkat-berkat Tuhan yang melimpah buat hidupnya. Ia menghasilkan buah roh yang luar biasa. Dia menghasilkan berkat buat banyak orang, keluarganya khususnya. Sehingga mereka semua mendapat makan, mendapat penghidupan. Dia juga jadi berkat buat bangsa kafir. Bangsa Mesir dan mungkin bangsa-bangsa di sekitarnya yang juga datang minta bantuan kepada Mesir ketika kelaparan terjadi. Jadi hidup Yusuf itu hidup yang penuh dengan berkat. Nah sekarang kita menyambungkannya bahwa semua berkat yang minggu lalu kita pelajari itu ada pada kediaman Allah. Betul? Betul gak?
Masa berkat Tuhan taruh di tempat lain? Di kediamannya dong. Pasti yang pertama-tama akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, disinilah saudara ada prinsip saling tinggal. Apa itu prinsip saling tinggal? Ketika Tuhan punya kediaman di bumi, maka ia menjadi kediaman kita. Kalau Tuhan mencari, ada enggak orang-orang, ada enggak anak-anakku yang rela dan mau menjadi tempat kediamanku, maka aku pun menjadi tempat kediaman mereka. Kita baca ayatnya, ini tentu kita sudah hafal ini. Tolong dibuka dari Mulmet ya, Yohanes 15 ayat 5. Maka di sini akan ada persekutuan yang intim antara kita dengan Tuhan. Bagaimana orang bisa intim dengan Tuhan? Nah, prinsip saling tinggal ini harus terjadi. Yuk kita baca 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi inilah prinsip saling. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Tapi Tuhan bilang, aku mulai dengan aku mencari. Siapa orang yang mau menjadi tempat kediamanku? Kalau Tuhan dapatkan, aku Tuhan, aku tempat kediamanmu. Engkaulah yang tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kita seringkali suka sepihak. Kita tahu kita ini tempat kediaman Tuhan, betul? Ya, batin kita ini tempat tinggalnya Roh Allah. Kita tahu, kita sadar itu kalau kita menang ya dari dosa ya. Karena orang yang belum menang dari dosa, dia kurang sadar bahwa dirinya tempat kediaman Allah yang harus dijaga kekudusannya. Tahu di kepala, tapi tidak betul-betul menyadari dan mengerti bahwa dirinya adalah tempat kediaman Allah. Kalau masih suka dosa, masih suka berbuat yang enggak benar, itu kurang tahu, kurang mengerti, kurang sadar. Tapi kalau kita betul-betul menyadari, aku tempat kediamanmu Tuhan, aku harus jaga hatiku. Bukan cuma hati, omongan, jaga omongan, pikiran, jaga pikiran. Karena aku tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan mau yang kudus, Tuhan mau yang berkenan. Aku gak boleh sembarangan, jaga baik-baik, sungguh-sungguh. Nah, dan tahu bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Ini penting saudaraku. Ada banyak orang pede banget, dia tahu dia bisa, dia tahu dia sanggup, dia merasa dia bisa dan sanggup. Tapi orang-orang yang mau jadi tempat kediaman Tuhan adalah orang-orang yang sadar, Tuhan, tanpamu aku tidak sanggup. Tuhan, kalau engkau tidak diam dalam aku dan memimpin aku bukan siapa-siapa dan aku tak dapat menghasilkan apa-apa yang baik, yang benar. Jadi saudaraku, ini prinsip yang kita harus sadari. Jadi saling tinggal. Tuhan tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam dia. Lalu ayat satunya lagi saudaraku di Yohanes 14 ayat berapa tadi ya? Di Yohanes 14. Ya ayat 23. Yuk kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan ayat ini, cocok ya dengan ayat-ayat yang tadi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kita bukan orang-orang yang membangun kubu. Bukan orang-orang yang bersiasat kepada kebenaran
yang Tuhan sampaikan. Sehingga kita banyak alasan. Dan dikatakan Bapakku akan mengasihi dia. Menjadi kekasih Tuhan. Menjadi kekasih Allah. Orang-orang yang sudah dapat mencabik-cabik. Tadi yang saya sudah katakan. Kita jadi kekasihnya Tuhan. Bapa mengasihi kita. Dan kami ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku, kalau kita bilang siapa yang tinggal di dalam kita, bilang Roh Kudus, betul enggak? Betul? Betul. Kalau kita bilang Bapa ada di dalam kita, betul enggak? Kalau kita bilang Yesus ada di dalam kita, betul enggak? Betul. Karena ketiganya Esa 1 dan ayat ini juga menyatakan bukan hanya Roh Kudus pribadi yang tinggal di dalam kita, tetapi Bapakku dan aku, kami ya akan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Yuk kita kembali lagi kepada slide kita. Inilah prinsip saling, saudara, yang harus kita lakukan. Tetapi begini maksud saya, jangan puas. Hanya kita sadar, ya Tuhan aku ini bait-Mu, aku ini tempat kediaman-Mu, aku ini rumah-Mu. Tapi kita lupa bahwa kita juga harus tinggal di dalam ya. Kadang-kadang sebelah-sebelah. Aku mau di dalam Engkau, tapi apa yang aku mau buat pribadiku, ya Engkau jangan ikut campur. Ada yang begitu. Masih punya area sendiri, bisa atur-atur sendiri. Sesungguhnya itu juga tidaklah tepat. Ya, jadi mari sekarang kita bahas bagian B. Allah mendambakan sebuah tempat kediaman, yaitu gereja tubuhnya. Jadi saudara, kita masing-masing adalah anggota gereja, kita masing-masing adalah bagian dari tubuh Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita bagian, maka kita satu dengan yang lain tidak boleh tercerai. Betul? Kita satu dengan yang lain harus saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menasehati. Jadi kalau dinasehati sama saudara, mau enggak? Mau? Mau? Mau ya? Amin. Jangan bilang yang nasehatin saya harus ibu gembala. Kalau bukan ibu gembala gue kagak mau denger. Jangan ya, kasihan ibu gembalanya ya. Gak keburu nasihatin satu-satu mah ya. Gak keburu gitu. Jadi semua kita bekerja sama, semua kita saling ya. Haleluya. Lalu yang ketiga, siapa mereka? Siapa sih mereka ini? Yang menjadi gereja, yang menjadi tubuhnya. Coba kita baca Yesaya 66 ayat kedua. Dan nanti dengan Matius 5 ayat 3. Yesaya 66 ayat kedua tolong dibuka. Yuk baca 1, 2, 3. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka orang inilah aku memandang kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman. Siapa sih orang yang layak menjadi tempat kediaman Tuhan? Bukan hanya layak tapi bisa. Bisa. Ada orang mau tapi enggak bisa. Mau sih aku tapi aku enggak bisa. Nah supaya bisa, supaya layak menjadi tempat kediaman Tuhan. Yang di sanalah sumber berkat. Yang di sanalah Tuhan menaungi. Maka dibutuhkan orang yang seperti ini. Aku memandang kepada orang yang tertindas, patah semangatnya. Orang yang tertindas itu orang yang butuh pertolongan ya. Betul? Kalau dia enggak tertindas ya dia waktu itu mungkin tidak butuh pertolongan. Tapi orang tertindas pasti butuh pertolongan. Jadi Tuhan itu mau kita anaknya ini punya sikap hati seperti apa? Tuhan aku butuh.
pertolonganmu, perlindunganmu dari yang menindas aku. Menindas itu berarti dia punya otoritas. Orang yang menindas itu punya kuasa. Orang yang menindas itu punya power. Dan kita tahu, kita sadar ada power, ada kuasa yang lain yang menindas aku. Karenanya Tuhan, aku butuh Tuhan. Dunia ini terus akan mau menindas kita. Dosa-dosa, godaan-godaan akan terus menerus datang. Kita orang-orang yang selalu butuh Tuhan. Siapa yang berani bilang saya nggak ada Tuhan juga bisa kok, kuat kok. Orang yang begitu nggak cocok jadi tempat kediaman Tuhan. Orang yang tertindas yang cocok, kata firman. Lalu orang yang patah semangatnya, Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi. Sebulan kemarin aku punya daya, rasanya optimis bisa nih nyelesain ini sendiri. Tapi sekarang udah nggak sanggup. Kalau engkau nggak tolong aku nggak tahu dah bagaimana hidupku, keluargaku, masa depanku. Jadi orang yang patah semangat maksudnya orang yang sudah tidak berdaya lagi, tidak dapat mengandalkan kekuatannya lagi. Apakah saudara seperti ini? Dulu mah saya pede orangnya, Bugem, pede banget. Saya juga dulu orangnya pede banget. Tetapi lewat persoalan-persoalan kehidupan, Tuhan menyadarkan saya. Susan, ternyata engkau tidaklah sekuat itu. Kita semua pernah mengalami masalah yang kita sadar, Tuhan ternyata saya enggak kuat. Pernah? Mengucap syukur? Mengucap syukur karena Tuhan sadarin kita. Supaya kita sadar diri, kita koreksi diri, kita kenal diri. Ada banyak situasi, aku gak kuat Tuhan tanpa engkau. Maka itulah orang yang patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firman Tuhan. Jadi mari kita cek, apakah kita orang yang seperti itu? Ini orang yang Tuhan mau jadikan tempat kediamannya. Orang-orang yang seperti ini, yang senang Tuhan menjadi penghuni dalam hidupnya. Betul saudaraku? Kalau orangnya pede terus, semangat terus, bisa terus, dia gak butuh Tuhan. Tuhan ada juga dianggurin. Bahkan jangan-jangan dia bilang, Tuhan sesek deh ada Tuhan di sini. Tuhan apa gak mendingan keluar aja ya? Apalagi firman, aduh firman, pusing gue sama firman, keluar aja deh firman. Gue gak butuh firman, bikin pusing. Nah saudara, jadi mari menilai diri kita sendiri, kita seperti apa, apakah kita tepat untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Lalu satu lagi tadi, yang di Matius 5 ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin apanya? Dalam bahasa aslinya ada tambahannya miskin dalam roh. Saudara kalau pakai Alkitab buku bisa ditambahin coretan. Miskin dalam roh. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi ayat yang tadi Yesaya dengan Matius itu senada. Miskin dalam roh. Merasa kurang tanpa Tuhan. Merasa perlu dipimpin Tuhan. Bukan hari Minggu saja aku butuh Tuhan. Tuhan tiap hari aku butuh Tuhan. Tiap jam aku butuh Tuhan. Nah itulah orang yang miskin dalam roh. Dia akan cari firman Tuhan, dia akan renung-renungkan firman Tuhan, dia akan berdoa kepada Tuhan, dia akan puji sembah Tuhan. Itulah orang-orang yang miskin rohnya, amin. Orang-orang yang seperti itulah yang Tuhan katakan, itulah orang yang tepat untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Jadi kembali kepada kita ya, sekarang kembali lagi ke slide, sedikit lagi ya. Siapa mereka?
tadi kita sudah baca, yang miskin dalam roh bertobat, dikosongkan baginya untuk diisi hal-hal yang rohani. Saudara yang ikuti SPK tentu sudah ingat ya, di kelas sesi Yesus Penguasa Tunggal. Ada satu rumah, 2 tingkat, banyak kamar, diisi oleh kita karena itu rumah kita. Yesus datang, kalau kita hanya anggap dia sebagai tamu, dia hanya kita taruh di satu ruangan. Mungkin ruangannya cukup besar, tetapi hanya satu ruang di antara segitu besarnya rumah itu. Maka dia bukanlah menjadi pribadi yang mengisi seluruh ruangan. Hanya sebagian kecil saja. Yang seperti itu setan datang, setan bisa tetap masuk dan mengobrak-abrik hidup kita. Tapi kalau kita izinkan Yesus menjadi penguasa satu-satunya, setiap ruang dalam hidup kita, kita luaskan Tuhan yang menjadi penguasanya. Maka ketika iblis datang, ya, iblisnya ketok-ketok pintu, begitu dibuka oleh Tuhan Yesus, iblisnya akan bilang, maaf, salah alamat. Kabur dia. Betul saudara-saudara? Jadi bagaimana? Apakah kita mau menjadi bagian C? Mereka yang miskin dalam roh bertobat, dikosongkan bagi Tuhan untuk diisi oleh hal-hal yang rohani, roh kita ini. Maka engkaulah orang yang tepat untuk menjadi tempat kediaman Allah. Bagian terakhir, yuk. Jadi Ruben, kita belajar dari Ruben, dia orang yang berdosa, betul, karena ada nafsu seksual membuat dia jatuh dalam dosa, ya. Lalu saudaraku, kemudian kita tahu seperti Simeon, dia juga berdosa, dia juga tidak mendapat bagian yang tepat, kurang dapatnya. Ruben juga kurang dapatnya, Simeon juga kurang dapatnya, karena dia punya amarah sehingga membunuh banyak orang. Itu bicara yang tadi saya bilang, ya, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dipotong-potong, dicabik-cabik. Benyamin, tempat kediaman Allah. Pertama orang berdosa, yang akhir tempat kediaman Allah. Bukankah kita pertama-tama, kita juga manusia yang berdosa semuanya? Amin. Amin. Sekarang posisi kita di mana? Tuhan mau kita bergerak sampai menjadi yang terakhir. Terakhir kedua Yusuf diberkati bagaikan buah yang terus berlipat ganda. Dan yang terakhir jadi tempat kediaman Allah. Itu yang Tuhan mau kerjakan atas gereja. Lalu wahyu tentang Yusuf, ya, Kristus menerima berkat yang universal, yang sangat kaya. Dan dalam Benyamin Allah bersemayan di antara umatnya. Dan dalamnya ada Kristus Yesus Tuhan kita. Gereja yang normal tidak ada lagi Ruben dan Simeon. Kalau kita gereja yang normal, tidak ada lagi orang-orang yang hidup dalam dosa terus-terusan. Betul saudaraku? Masih membangun ego. Harusnya sudah tidak lagi. Hitung aja udah berapa tahun ikut Tuhan Yesus. Kalau masih 2 tahunan saya masih oke. Masih egonya masih besar. Oke lah, masih 2 tahunan. Tapi udah tahun ketiga, tahun kelima, apalagi udah 10 tahun. Udah lewat dari 10 tahun. Harusnya serigala di dalam kita sudah menerkamnya dan sudah mencabik-cabiknya. Kita bukan lagi orang yang hidup di dalam ego, daging, dosa dan yang semacam itu. Amin. Apalagi yang seharusnya ada pada kita, ya. Tetapi saudaraku, kita menjadi Yusuf dan Benyamin yang berkat Tuhan dan berdiamnya Allah dalam kita. Kita diberkati, kita jadi kediaman Allah, kita dibawa naungan Kristus dan gerejanya. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kita semua. Mari koreksi diri kita masing-masing dan kita datang kepada Tuhan. Kita ucap syukur hari ini Tuhan masih memperingati kita, ya. Belum terlambat saudara-saudara. Jadi saudara jangan bingung ya, ikut Tuhan ngapain sih? Ini ujung akhirnya.
Tuhan mau kita diberkati dan jadi berkat. Dan mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Saudara silakan bicara kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan hadir dan Tuhan juga yang menginginkan kita menjadi tempat kediamannya. Yuk nyanyikan satu lagu. Jangan keraskan hati kita, biarlah kita lembut di hadapannya. jiwaku kesenangan di batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersangkutku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiran Firman yang mengajar kita. Biarlah kita menawan pikiran kita hanya kepada Kristus. Hanya kepada Kristus Tuhan. hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Ini waktunya jemaat Tuhan. Biarkan firman Tuhan membasuh hati kita. Supaya yang kotor bisa dibersihkan. Jika ada kubu-kubu keegoan diri kita sendiri, bertahan di sana. Bukan Tuhan, bukan Kristus. Hari ini kita ditegur bahwa itu pilihan yang keliru. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita. Bersihkan kami Tuhan, bersihkan kami Tuhan. Biarkan kami seperti Benyamin, serigala yang menerkam. Kami tidak akan mudah-mudah, tidak akan gampang-gampang, tidak akan lembek-lembek kepada kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, diri kami sendiri. Ajar kami menerkam ya Tuhan. Ajar kami merobek-robek siasat pikiran kami, keyakinan kami yang salah, yang sungguh berbeda dari firman Tuhan, yang kami masih pegang sampai hari ini. Semuanya itu biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya, kami robohkan kuasanya. Semuanya tunduk kepada Tuhan Yesus. Pikiran kami ya Tuhan, biarlah kami tawan hanya kepada Kristus Yesus.
hanya kepada firman Tuhan. Itulah satu-satunya patokan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Oh, berbicaralah dalam hati kami ya Tuhan. Apa yang salah, apa yang keliru, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada darah-Mu yang berkuasa, ada darah-Mu yang menyucikan. Yesus Tuhan. Biarlah Kau dapati roh kami pagi hari ini miskin di hadapan-Mu, butuh Engkau, perlu Engkau lebih banyak lagi Tuhan. Oh, kami tak sanggup tanpa-Mu, kami butuh Engkau ya Tuhan. Dalam kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, bongkar hidup kami, bongkar pikiran kami, bongkar siasat-siasat kami, bongkar alasan-alasan kami untuk kami tidak tunduk kepada firman, untuk kami tidak hormati firman. Inarabasakata kaya rabasate, lawan umat-Mu semua ya Tuhan. Indah ya Raba Raba Raba, haleluya. Engkau yang berbicara ya Tuhan, Roh Kudus yang berbicara, firman-Mu yang tajam memisahkan roh dengan jiwa kami. Biar kami tunduk akan otoritas firman Tuhan. Biar kami tunduk otoritas-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang ada menjadi kepala kami. Engkau yang berotoritas di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ubahkan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, nilai-nilai kami yang keliru, dalam nama Tuhan Yesus, kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak benar, biarlah diruntuhkan kuasanya, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Supaya ada lebih lagi Tuhan kerendahan hati, satu dengan yang lain. Lebih lagi satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mengampuni, tidak menyimpan kesalahan saudara. Kita kaya rabasane. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami
Mari semua saya undang bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat tangan kita kepada Bapa Sorgawi. Bapa, Engkaulah kasih yang sempurna itu. Engkau terus Tuhan tercurah atas kami. Demikian Yesus Kristus penuh dengan kasih karunia. Curahkan kasih karunia demi kasih karuniamu kepada kami. Demikian Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang mengingatkan kami akan kehendak Bapa dalam hidup kami. Teruslah berbicara ya Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami tiap-tiap hari dengan hikmat yang dari sorga. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan, perubahan demi perubahan di dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjadi saksi buat orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ajar kami beritakan kabar baik ya Tuhan. Kabar selamat, kabar damai sejahtera, kabar sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Supaya lebih banyak lagi orang dapat terhisap sebagai tempat kediaman Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang sekolah, yang sedang ujian, banyak tes-tes sedang dihadapi. Berikan Tuhan kecerdasan, kekuatan, iman, bahkan Tuhan mereka tidak melupakan panggilan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara pulanglah menerima berkat dari Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Teruslah terhubung dengan Dia. Dia di dalam engkau dan engkau di dalam Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu. Jamah bibir, hati dan segala pikiranku, biar ku layak jadi tempat kediaman-Mu. Jadikanku tempat kediaman-Mu. Jadikanku alat kasih-Mu, dan biarkan Roh-Mu berkenan tinggal di dalamku. Kuduskanku, kuduskanku. Roh Kudus, ubahkan hatiku, bawaku berjalan seturut kehendak firman-Mu.